Di balik kekalahan Indonesia atas Jepang, tentu saja ada hal positif yang tetap bisa diambil. Selain tentunya pelajaran dan pengalaman, namun di sini Indonesia menunjukkan kalau mereka setidaknya bisa memberi perlawanan. Dan di antara semua pemain Indonesia yang tampil, jelas kredit juga layak diberikan kepada Ivar Janar, di mana ia benar-benar bertarung habis-habisan melawan lini tengah Jepang yang dikomandoi gelandang Liverpool Wataru Endo. Bahkan usai laga, Endo secara khusus memberi respect kepada Ivar dan menganggap kalau pemain 20 tahun itu sangat punya potensi untuk naik level. Sesuatu yang jelas dirasa positif bagi Ivar, karena bagaimanapun, Ivar memang sedang berambisi menembus skuad utama FC Utrecht. Ivar Janar, boleh jadi Indonesia beruntung punya pemain sepertinya. Meski usianya masih 20 tahun, akan tetapi Ivar sendiri mampu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dalam bermain. Ya, semua tahu kalau Ivar punya gaya main yang sangat tenang. Sentuhannya dengan bola pun benar-benar khas. Dan itulah kenapa banyak yang yakin jika 5 tahun ke depan, Ivar benar-benar akan membuat lini tengah Indonesia sangat tangguh. Ya, di Piala Asia kali ini, Ivar selalu jadi pilihan utama di sektor tengah. Dan nyaris di sepanjang laga, ia tak pernah minim kontribusi. Yang mana itu menunjukkan betapa pentingnya peran Ivar dalam sistem yang dibangun Shin Tae-yong. Yap, sebagai gelandang, Ivar memang bertugas menjadi penghubung antar lini, di mana positioning, timing, dan akurasi passing adalah senjata utama yang ia miliki. Maka tak heran bila ia dianggap punya gaya main yang sama dengan Sergio Busquets. Nah, di laga versus Jepang sendiri, meski sekilas peran Ivar ini nggak kelihatan karena ya emang Indonesia digempur habis-habisan, namun beberapa kali pemain 20 tahun itu mampu menunjukkan sisi kelebihannya, termasuk saat ia dengan tenang mengecoh 3 pemain Jepang yang salah satunya ada Wataru Endo. Jelas di laga ini, Ivar bekerja sangat keras dalam menyerang maupun bertahan. Dan kontribusi Ivar pun dibuktikan dengan statistik yang ia catatkan, di mana ia mendapat rating 7,1 dan itu menjadi yang tertinggi di antara semua pemain timnas, kecuali Hernando yang notabene adalah kiper. Yap, di laga itu Ivar mampu membuat 48 sentuhan dengan bola, melepas 17 passing sukses, melakukan 2 triple sukses, mengirim 3 umpan kunci dan 2 long ball akurat. Sedangkan dari sisi defense, Ivar tercatat mampu melepas 3 tackle sukses, 1 clearances, 1 intercept, 2 defensive action, 5 ball recoveries, dan 11 kali menang duel. Maka hal wajar jika Kapten Jepang Wataru Endo usai laga tampak memberi respek kepada pemain 20 tahun tersebut. Ya, bagaimanapun, perjalanan Ivar masih sangat panjang. Terlebih, Endo sendiri sepertinya juga yakin jika Ivar punya potensi untuk naik level. Emang sih, musim ini Ivar sempat dibekap cedera cukup lama, sehingga itu membuatnya absen membela Young Utrecht. Meski begitu, melihat gimana permainan Ivar di Piala Asia kali ini, besar kemungkinan kalau ia dalam waktu dekat ini akan segera dipanggil ke tim utama.
Bila itu terjadi, maka ini akan jadi peningkatan level buat Ivar karena ia bisa bermain di kompetisi teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Sebab selama ini, Ivar hanya main di Divisi 2 bersama tim Utrecht U21 atau Young Utrecht. Untuk itu, kita doakan saja, semoga ke depan Ivar beneran bisa berkembang lebih jauh. Karena ya tadi, secara potensi, Ivar punya kok kemampuan buat bersaing di level tertinggi dan dengan usia yang masih sangat muda, kesempatan itu akan selalu ada.